Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita berjumpa dalam sarapan rohani Jemaat Galaninia Abian Base 28 September 2022. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran daripada sabda Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang senantiasa mengasihi, bahkan memelihara akan kehidupan kami. Tidak pernah henti-hentinya kami menaikkan puji syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan baik. Itu semua karena pimpinan, tuntunan, dan Tuhan selalu menjaga kami, sehingga pada pagi hari ini kami semua boleh bangun ada dalam keadaan baik dan selamat. Sebelum kami akan melakukan tugas dan pekerjaan kami ya Bapa, kami rindu untuk mendasari kehidupan kami dengan firman-Mu. Sebelum kami akan bersama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, agar kami dapat memahami akan kebenaran daripada sabda-Mu. Lebih-lebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami semua ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 52 ayat 9b dan 1 Yohanes 2 ayat 8b. Yesaya 52 ayat 9b, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. 1 Yohanes 2 ayat 8b. Kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Perenungan kita pada pagi hari ini saya beri tema kedatangan pembawa berita damai. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian berikut yang menjadi seruan bahagia dari Yesaya, dia menuliskan tentang keindahan yang sangat diharap-harapkan oleh umat Tuhan yang sedang mengalami kehancuran. Berita apakah yang sangat diharapkan oleh umatnya yang indah dibandingkan berita bahwa Allah, Raja atas umatnya, kembali untuk menyatakan tahtanya di Israel. Jika Allah telah menyatakan tahtanya kembali, maka Israel itu pasti akan dipulihkan dari keadaannya. Selain kehilangan sebagian besar sukunya, Israel juga terancam kehancuran total karena Yehuda sedang berada dalam bahaya ditaklukkan juga oleh Asyur. Keadaan makin sulit karena Tuhan menyatakan nubuat melalui Yesaya bahwa kerajaan selatan yaitu Yehuda juga akan dibuang ke bangsa Babel. Apakah Tuhan melupakan umatnya? Apakah Tuhan sedemikian marahnya? Apakah tidak ada pengharapan murka Tuhan akan reda? Itu pertanyaan bagi kita. Ternyata Tuhan itu tidak murka untuk selama-lamanya.
Dia menyatakan kembali bahwa Israel itu adalah miliknya dan Yerusalem adalah kota pilihannya. Tuhan mengumpulkan umatnya kembali dengan mendeklarasikan bahwa Dialah Raja atas Israel. Tuhan mendeklarasikan kembali, saya ulangi lagi sekali, bahwa Dialah Raja atas Israel. Maka si Yesaya menyatakan alangkah indah kedatangan orang yang membawa berita bahwa Tuhan telah mengampuni umatnya. Inilah berita yang paling indah bagi orang-orang yang rindu kepada Tuhan. Inilah berita yang paling manis di tengah telinga orang-orang yang sadar betapa Tuhan telah murka. Tuhan masih mau mengampuni. Berita ini pasti terdengar begitu indahnya bagi orang-orang yang sadar besarnya murka Tuhan jika murkanya itu telah menyala. Tetapi orang-orang yang tidak tahu hal ini akan memandang remeh. Pengampunan Tuhan akan dipermainkan dan dianggap murahan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berbagian di dalam pengampunan itu. Tuhan hanya akan mengampuni orang-orang yang takut akan Dia, orang yang mau kembali kepada Dia dengan rendah hati dan tulus. Orang-orang yang sadar akan dosa dan keadaannya yang cemar. Orang-orang yang memohon belas kasihan dari Tuhan dan pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka inilah yang akan melihat berita pengampunan itu sebagai pengharapan terbesar bagi kehidupan mereka. Siapa sajakah orang-orang yang bersorak-sorai mendengar berita kembalinya Tuhan ke Yerusalem? Tuhan menyatakan dirinya di tengah-tengah umatnya. Mereka sangat rindu kekudusan Tuhan kembali dinyatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka sangat tersiksa jika harus hidup di tengah orang-orang yang mengabaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka sangat rindu beribadah di Yerusalem. Sebaliknya orang-orang yang mengabaikan Tuhan, yang senantiasa menjalani hidup tanpa Tuhan, mereka tidak akan merasa tersiksa dengan tidak hadirnya Tuhan di dalam kehidupannya. Jika Tuhan meninggalkan umatnya pun, mereka tidak merasa rugi. Mereka hanyalah orang-orang yang bodoh, yang dewanya hanyalah uang dan kebahagiaan yang semu atau kebahagiaan yang sementara. Tetapi umatnya yang sejati menantikan saat di mana Tuhan memulihkan kembali relasinya dan dengan umatnya. Mereka sangat rindu mendengar bahwa Tuhan telah datang untuk kembali menjadi Raja atas Israel. Tetapi kapankah itu terjadi? Kapankah berita sorak-sorai itu dinyatakan? Ketika Israel kembali ke pembuangan, maka sebenarnya sorak-sorai itu bisa digenapi ketika Tuhan itu datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus itulah kedatangan Allah yang menjadi Raja atas umatnya. Yesuslah Sang Raja keturunan Daud. Dialah Sang Mesias yang dijanjikan. Dialah berita sukacita yang diteriakkan oleh pembawa berita damai itu.
Dialah yang akan menggenapi semua janji Allah tentang Mesias yang akan memerintah. Dialah wakil sejati Allah, gambar sejati dari Allah yang akan menguasai bumi dan menaklukkan seluruh ciptaan Tuhan. Marilah kita menyadari bahwa kita adalah umat Tuhan yang berdosa, yang hidup dalam kegelapan dan perlu penebusan dari Tuhan untuk menggantikan kegelapan itu dengan terangnya yang bercahaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan. Maka kita diutus untuk menjadi saksi yang meneruskan berita damai ke seluruh dunia di mana saja kita berada. Biarlah berita damai ini diberitakan melalui tutur kata, lebih-lebih melalui tindakan nyata kita dalam kasih kepada sesama, sehingga kabar baik ini senantiasa menyejukkan dan membawa berkat bagi kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu sempurna menyertai dan memberkati akan kehidupan kami. Ketika kami memerlukan Engkau, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Ketika kami dalam keadaan susah, ketika kami dalam pergumulan, Tuhan selalu menolong dan memberi jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, firman-Mu sudah bersama-sama kami baca dan renungkan. Ajarkanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga firman-Mu boleh dikenal oleh banyak orang. Bapa, pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, yang pada saat ini kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Kami mohon biarlah Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan, biarlah bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan dan menguatkan, serta memberi kesembuhan yang sempurna kepada saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah lembut. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati pekerjaan kami hari ini, apapun yang kami lakukan, kerjakan. Tuhan kiranya yang memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa syukur permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.